Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman mahasantri yang saya cintai, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan di channel YouTube dalam rangka kita belajar bersama ngaji kitab Mabadi Fikih Juz 4. Ya, kita belajar tentang fikih. Mabadi ini adalah kitab fikih yang diperuntukkan bagi pemula. Bagi pemula yang menghendaki belajar fikih, ini dasar-dasar ilmu fikih banyak diterangkan di sini. Nanti walaupun yang disampaikan, yang tertulis di sini adalah yang bersifat dasar, untuk penjelasan nanti akan saya ambilkan keterangan dari kitab-kitab yang lain, dan nanti teman-teman mahasantri bila ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar. Nanti kita akan diskusi bersama ya. Marilah sebelumnya kita hadiah Fatihah dulu kepada pengarang kitab ini dan para ulama-ulama yang lain, dengan harapan ilmu yang kita pelajari betul-betul menjadi ilmu yang barokah, manfaat di dunia dan akhirat. Ila hadiniyah as-solihah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. At-toharatu utawi iki iku bab mertilake toharoh. Sudah biasa dan bisa jadikan catatan. Biasanya kitab-kitab fikih itu kalau permulaannya pasti menjelaskan tentang toharoh. Nanti setelah itu baru tentang wudhu, kemudian sholat dan amal-amal yang lainnya. Karena toharoh ini adalah hal yang penting sebelum kita melakukan ibadah yang lain, seperti seorang mau sholat, mau tawaf, ini harus mempelajari dulu tentang toharoh. Karena kalau tidak mengerti toharoh, padahal orang sholat itu harus suci pakaiannya. Kalau pakaiannya najis, ini tidak sah sholatnya. Tempatnya juga harus suci, tempat yang digunakan sholat. Kemudian juga apalagi badannya juga harus suci. Ini nanti juga meliputi tentang wudhu, bagaimana wudhu yang benar sehingga boleh dan sah untuk kita gunakan untuk ibadah lanjutannya, seperti hanya untuk melakukan sholat. Yuk coba dimaknani ya, pakai makna gandul. Untuk yang belum bisa bahasa Jawa ini tidak apa-apa, yang terpenting ditulis dulu ya, seperti yang didengarkan, ditulis seperti apa adanya. Nanti sambil berjalannya waktu kita sedikit-sedikit tambah, oh ngerti bahasa Jawanya seperti ini. Jadi kalian semua kuliah di IAIN Tulungagung ini, selain dapat ilmu pendidikan agama, nanti jenengan juga dapat, jenengan itu kamu ya, sampean. Kalian semua juga dapat ilmu lain, yaitu ngaji kitab salaf ala pondok pesantren. Ini namanya diberi makna gandul. Gandul itu karena apa? Memberi maknanya di bawah lafadz Arabnya. Jadi ada lafadz Arabnya, kemudian diberi tulisan kecil. Ya, ini ada teorinya. Nanti kalau sudah pandai, tidak semua ditulis, tapi harus pakai seperti rumus. Rumus itu artinya kata-kata seperti huruf ya. Walau misalkan mubtada pakai mim, nah, kita nulisnya hanya mim saja, tetapi maknanya itu adalah utawi. Jadi menjadi mubtada, bahasa Jawanya adalah utawi. Saya baca pelan-pelan ini biar nggak terlalu repot untuk memaknainya ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-toharatu utawi iki iku bab mertilake toharoh. Toharoh itu bersuci. Untuk bahasan selanjutnya adalah tentang
air yang suci mensucikan. Al-ma'u utawi banyu. Banyu itu air. At-tahuru kang suci tur nuciake. Iku huwa utawi al-ma'u at-tahuru. Yang dimaksud dengan air yang suci dan mensucikan iku kulluma, saben-saben banyu nazala kang tumurun apa emma minas samai saking langit. Setiap air yang turun dari langit ya, itu bisa digunakan untuk wudhu, untuk bersuci, untuk menghilangkan najis bisa, untuk menghilangkan hadas juga bisa. Setiap perkara yang turun dari langit meliputi apa saja? Bisa jadi itu berupa air hujan. Air hujan itu boleh dibuat untuk wudhu, boleh ditampung satu timba, boleh digunakan untuk wudhu. Air apalagi? Salju juga boleh. Misalkan ada salju turun, kita tampung, kita gunakan untuk berwudu, boleh. Yang sering ada tapi jarang jumlahnya banyak, ada lagi seperti hanya air embun. Air embun itu boleh digunakan untuk berwudu. Tapi air embun kan sedikit ya. Kalau dikumpulkan jadi banyak itu boleh digunakan untuk bersuci. Misalkan jumlahnya banyak. Pokok setiap air yang turun dari langit ini semuanya boleh digunakan untuk bersuci, baik itu menghilangkan najis ataupun menghilangkan hadas. Maksudnya turun yang dari langit itu yang asli ya, bukan air yang di air botol mineral yang dilempar dari lantai 2 atas kemudian yang bawah ngambil ya, itu maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya ya air yang asli turun dari langit seperti itu. Nah, dalam istilah fikihnya itu terkait dengan air salju itu modelnya macam-macam. Baik ada yang modelnya tipis-tipis, tipis-tipis jatuhnya pelan-pelan, atau yang modelnya besar-besar seperti bola pingpong itu ya. Itu juga ada yang demikian. Itu semuanya tetap suci dan mensucikan. Bisa digunakan untuk berwudu, bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Air yang suci mensucikan, selain dari air yang turun dari langit tadi, kemudian pilihan yang lain, au naba'a minal ardi, atau air yang nyumber dari bumi. Maknanya begini, saya maknani dulu. Au naba'a utawa nyumber opo emma yang keluar minal ardi saking bumi, yang keluar dari perut bumi. Tapi ada catatannya, tidak semua yang keluar dari perut bumi itu bisa digunakan untuk bersuci. Harus yang bagian halikang tetap itu masih seperti semula, ala asli khilqatihi ing atase asal kedadiane kuluma. Ya. Air yang bisa digunakan untuk bersuci yaitu setiap perkara yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi selama air itu masih seperti bentuk asalnya. Artinya bentuk asalnya itu misalkan air hujan ya tetap seperti air hujan. Misalkan turunnya itu air salju ya masih air salju, air embun ya masih air embun. Atau yang dari tanah misalkan air sungai, atau apalagi air laut. Air laut itu bisa digunakan untuk bersuci. Apalagi air danau ini juga bisa. Air sumber misalkan ada mata air, air mancur, air terjun, yang dari bumi, semuanya itu bisa digunakan untuk bersuci asalkan masih bentuknya sama seperti semula. Yang tidak sama itu apa?
Yang tidak sama itu bila mana air tersebut sudah tercampur dengan barang lain. Ya, air kita ambil dari sumur, ya misalkan 1 timba. Itu boleh kita gunakan untuk wudhu selama airnya bentuknya masih sama. Tapi kalau air 1 timba itu kemudian kita tambahkan gula pasir 1 kilo, kemudian kita tambahkan apalagi kopi ya, adah itu ya, satu bungkus kopi diaduk jadi kopi. Ini sebutannya sudah lain, bukan air mutlak lagi. Ini namanya menjadi air kopi. Kalau sudah berubah, ngambilnya dari sumur kemudian ditambahi barang lain menjadi air kopi, ini tidak sah dibuat untuk wudhu. Suci atau enggak? Suci. Ini namanya air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan. Nah, air itu ada yang suci yang bisa mensucikan, ada air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan. Air yang suci bisa mensucikan itu air yang masih asli, yang turun dari langit ataupun yang keluar dari bumi. Pokoknya yang modelnya belum berubah. Kalau berubah dengan sesuatu yang suci, yang merubah air itu ada sesuatu yang suci. Nah, maka air itu tetap hukumnya suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, tidak bisa digunakan untuk berwudu, tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis ya. Nanti ada penjelasannya yang berubah apanya saja ya. Ini lanjutannya, walam yataghayyar, lan durung owah, air tersebut belum berubah, opo ahadu ausofihi, salah sijine piro-piro sifate banyu. Opo ahadu ausofihi, salah sijine piro-piro sifate banyu utawa kullu mau. Ora berubah salah satu sifatnya oleh berubah niku wau bima sebab perkara. Oleh berubah niku bima sebab perkara salah bakang bisa ndedel. Ndedel itu artinya merusak. Bima sebab perkara salah bakang bisa ndedel apa ma tahuriyatahu ing sifat nyucekakene kuluma. Ya, air yang dimaksud air mutlak, air yang bisa digunakan untuk mensucikan barang lain, bisa digunakan untuk berwudu, bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Catatannya adalah perkara-perkara yang turun dari langit, yang berupa air ya, atau yang nyumber dari tanah tetapi masih seperti bentuk asalnya, dan salah satunya tidak berubah dengan sesuatu yang bisa merusak sifat mensucikannya. Lah, air itu kalau sudah berubah salah satu dari sifat-sifatnya air itu punya sifat. Sifatnya itu meliputi apa saja? Meliputi bau, rasa, dan warna. Sifat air itu bisa dilihat dari baunya, rasanya, ataupun warnanya. Yang air itu bisa berubah dengan hanya berubah baunya saja. Semisal kita ambil air 1 timba, kemudian kita masukkan minyak misik atau minyak pewangi yang lain ya, yang berbau tajam, baik itu baunya wangi atau bau busuk. Pokok perkara itu menyampuri air dan merubah baunya, maka sesuatu itu menjadi menghilangkan sifat mensucikannya air. Airnya tetap suci, tetapi tidak bisa
digunakan untuk berwudu. Kenapa kok suci? Karena barang yang mencampuri itu adalah berupa benda suci lain. Contoh lagi yang berubah rasanya saja. Misalkan air 1 timba ya kita ambil dari sumur. Ini kalau belum berubah boleh kita buat untuk berwudu, boleh kita buat untuk menghilangkan najis, boleh. Tapi misalkan air 1 timba itu kita tambahi dengan apa ya, yang merubah rasanya saja. Misalkan kita tambahi dengan gula pasir. Gula pasir 1 kilo. Berubah enggak rasanya? Berubah. Jadi apa? Manis, ya kan? Yang semula airnya itu rasanya tawar, karena ditambahi dengan gula, ini airnya menjadi berasa manis. Lah, air yang demikian itu diminum boleh, tetapi air itu tidak boleh digunakan untuk berwudu. Menghilangkan najis juga tidak boleh. Misalkan baju kita terciprat oleh air itu ya, yang ada gulanya, ya tidak masalah. Dibuat sholat ya tidak masalah, karena air itu masih suci. Tetapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan barang lain, juga tidak bisa digunakan untuk berwudu. Ada lagi yang berubah hanya warnanya saja. Ya, air rasanya tidak berubah, baunya tidak berubah, tetapi warnanya berubah. Misalkan air 1 timba kita ambil dari sumur, kemudian kita masukkan pewarna kain atau pewarna yang lain ya, pewarna makanan, atau kita campuri tinta misalkan, ya. Nah, maka warna air ini berubah. Kalau sudah berubah seperti ini, maka air itu sudah hilang sifat mensucikannya. Tidak boleh kita gunakan untuk berwudu, tidak boleh kita gunakan untuk mensucikan najis. Jadi intinya pokok air itu ya, yang kita ambil dari perut bumi atau yang turun dari langit, kok salah satu dari sifat air, mulai rasa, bau, dan warna itu kok berubah, maka air itu tidak bisa digunakan untuk berwudu ataupun menghilangkan najis. Kemudian catatannya, air tersebut walam yustakmal lan durung den gawe opo kulluma liraf'i hadasin au izalati najasin. Liraf'i hadasin maring ngilangi hadas. Air tersebut masih bisa kita gunakan untuk berwudu, masih bisa kita gunakan untuk menghilangkan najis, asalkan air yang tadi yang kita sebut dengan air mutlak itu belum pernah digunakan untuk menghilangkan hadas, berarti belum pernah digunakan untuk wudhu, atau juga belum pernah digunakan untuk mandi, yang mandi junub misalkan, atau setelah haid, pokoknya air belum digunakan untuk menghilangkan itu ya. Au izalati najasin, atau airnya belum pernah digunakan untuk menghilangkan najis. Nanti ada misalkan kotoran ayam, kemudian disucikan dengan air yang mutlak. Nah, tapi air itu tidak berubah karena hanya sedikit saja najisnya. Nah, kalau sudah demikian, ini tidak boleh karena airnya itu pernah digunakan untuk menghilangkan najis. Ini tidak mensucikan lagi, tidak mensucikan lagi. Dasarnya adalah ayat Al-Quran, liqauli ta'ala, krono dawe Allah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Wa anzalna lan wis nurunaken sapa ingsun Allah minas samaa'i saking langit ma'an ing banyu tahuron kang suci tur nucekake. Allah telah menurunkan air dari langit, ini bersifat suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Tahuron itu tidak hanya suci, tetapi air tersebut juga bisa digunakan untuk bersuci. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam, lan dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ma'il bahri, saking banyu segara, dari air laut. Nabi pernah ditanya tentang air laut. Huwa utawi ma'ul bahri iku at-tahuru, suci tur kang nyucikake. Apa ma'uhu banyune al-bihar, banyune segara. Al-hillu tur kang halal. Apa maitatuhu bangkaine segara. Nabi suatu saat ditanya oleh sahabat yang lain, bagaimana tentang air laut itu? Nabi menjawab, laut itu airnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Walaupun itu rasanya asin, boleh kita gunakan untuk berwudu. Air laut itu memang ya rasanya asin, ini tetap boleh. Namanya air yang suci dan mensucikan, kemudian halal bangkainya. Bangkai itu artinya sesuatu yang matinya tidak disembelih. Seperti ikan-ikan di laut itu ya, semuanya itu halal, boleh untuk dimakan. Hewan-hewan yang ada di laut itu semuanya boleh untuk kita makan dan halal, tidak perlu disembelih. Berbeda dengan ayam misalkan dibandingkan. Ayam itu halal, boleh dimakan, asalkan bagaimana? Asalkan melalui penyembelihan yang sah. Kok ada ayam jalan-jalan di jalan raya, kemudian ada motor lewat dengan kencang nabrak ayam itu. Ayamnya mati. Ini tidak boleh dimakan, tidak boleh. Walaupun masih baru ya, ini tidak boleh. Ini namanya bangkai. Bangkai itu artinya hewannya mati tanpa melalui penyembelihan. Ini namanya bangkai. Walaupun hakikatnya itu halal, halal boleh dimakan, tapi syaratnya harus melalui penyembelihan yang sah. Kalau tidak melalui penyembelihan yang sah, ini tidak menjadi halal. Berbeda dengan ikan laut. Ikan yang ada di laut, misalkan kok ada ikan hiu terdampar. Yang besar itu apa ya? Ikan paus. Ada ikan paus terdampar, mati, boleh kita makan, walaupun tidak sembelih. Lah ikan-ikan yang lain itu kan juga matinya tidak disembelih. Ikan tongkol, ikan layur, ikan semar, ikan pari. Ini matinya bukan disembelih. Ini boleh, udang, tidak perlu disembelih. Karena bangkai dari hewan-hewan yang ada di laut itu hukumnya halal, gitu ya. Demikian untuk materi pelajaran kali ini. Kita cukupkan sekian. Semoga ilmu yang kita pelajari betul-betul menjadi ilmu yang barokah, manfaat. Nanti kalau ada sesuatu yang kurang paham, kurang jelas, bisa disampaikan di kolom komentar. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.